Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Di video kali ini Bapak akan tunjukkan aturan memilih sekolah. Jadi berapa sekolah yang dapat kita pilih di setiap jalurnya nanti. Jadi tidak sama ya adik-adik. Nanti kita tunjukkan berdasarkan juknis bagaimana dan berapa sekolah yang dapat dipilih. Ikuti video ini sampai selesai. Di halaman ke-26 untuk juknis SPMB Kepri ini kita dapati poin nomor E ya, tentang aturan memilih satuan pendidikan tujuan ya. Jadi adik-adik nanti mendapatkan pilihan memilih sekolah berapa banyak, itu nanti tergantung dengan jalur yang kita pilih. Untuk jenjang SMA ya, yang pertama jenjang SMA, untuk jalur domisili, ingat jalur domisili ini adalah jalur yang menggunakan KTP KK Kepulauan Riau, di mana calon murid ini hanya bisa memilih 3 satuan pendidikan ya, 3 satuan pendidikan yang ada dalam wilayah domisilinya. Khususnya daerah yang banyak pembagian wilayahnya, maka adik-adik nanti akan dipilah ya berada di domisili tertentu, di mana kita akan bisa melihat di juknis itu kita disodorkan tabel pembagian zonasi dan pembagian wilayah domisili. Nah, apabila adik-adik memilih jalur domisili, nanti dapat memilih 3 satuan pendidikan yang ada dalam domisilinya. Namun jika tidak ada 3, maka dapat memilih 1 saja atau 2 saja satuan pendidikan yang tersedia dalam wilayah domisilinya. Jadi ada beberapa daerah yang di situ hanya ada 1 SMA, 2 SMA, atau bahkan mungkin ada 3 SMA, sehingga adik-adik bisa memilih maksimal 3 SMA. Dan tidak dapat mengundurkan diri jika dinyatakan diterima. Ingat ya, ini untuk jalur domisili. Kemudian untuk jalur prestasi. Nah, prestasi ini apa saja? Banyak ya. Jalur prestasi yang menggunakan nilai TKA, jalur prestasi yang menggunakan sertifikat ataupun SK ya, pengangkatan sebagai ketua intrasekolah, ketua OSIS, ketua pramuka, ataupun menggunakan sertifikat piagam lomba yang menang ya, atau menggunakan sertifikat tahfiz Al-Quran. Nah, untuk adik-adik yang memilih jalur ini nanti dapat memilih 3 juga satuan pendidikan dan tidak dapat mengundurkan diri. Namun di sini dibagi ya beberapa ketentuan. Pertama, memilih satuan pendidikan di wilayah domisili paling banyak 3, atau memilih 2 satuan pendidikan di wilayah domisili dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah domisili. Ya, jadi ada kemungkinan sekolah yang adik inginkan itu berada di luar domisili adik. Bisa adik milih di luar, 1, 2-nya di dalam domisili. Atau memilih 1 di dalam domisili, 2 di luar. Nah, ini terbalik ya. Dan yang terakhir, ke semua sekolahnya dipilih di luar domisili ya, jika memang di domisili adik-adik tidak ada sekolah ya. Tapi kalau ada sekolah wajib memilih ya, baik 1, 2 atau ke semuanya sekolah. Nah, kemudian bagaimana dengan jalur afirmasi? Untuk jalur afirmasi SMA, calon murid itu hanya memilih 1 ya, satuan pendidikan yang terdekat ya, yang terdekat dengan domisili adik-adik. Nanti kan adik-adik memasukkan KK dan memasukkan alamat serta menentukan titik koordinat. Nah, nanti otomatis aplikasi atau sistem akan menunjukkan sekolah mana yang terdekat dengan rumah adik-adik ya, dan tidak dapat mengundurkan diri. Jadi yang menyatakan dekat itu bukan adik sendiri, tetapi nanti sistem. Kemudian yang kedua, calon murid memilih 1 satuan pendidikan apabila domisilinya ke beberapa satuan pendidikan jaraknya berdekatan dengan selisih radius paling jauh 600. Nah, ini adik-adik sekalian, adik-adik bisa juga memilih lebih dari 1 jika jarak antar satu sekolah dengan yang lain itu hanya berjarak maksimal 600 meter ya. Jadi kalau ada 2 sekolah yang jaraknya 600 meter antar sekolah ya, bukan antar jarak ke rumah, maka ini otomatis sekolah itu akan muncul di dalam sistem ya. Bisa 2 sekolah muncul jika jarak sekolah yang berada pada domisili adik-adik ini dekatnya maksimal 600 meter. Kemudian yang terakhir untuk SMA adalah jalur mutasi. Nah, tentu calon murid, anak guru, tenaga kependidikan ini akan memilih satuan pendidikan di mana tempat orang tuanya bertugas dan tidak dapat mundur. Kemudian calon murid baru yang
dengan perpindahan tugas orang tua juga hanya dapat memilih satu satuan pendidikan ya yang terdekat dalam domisili. Ini juga akan otomatis muncul sekolahnya. Kemudian yang kedua, untuk memilih SMK. Pemilihan satuan pendidikan SMK. Nah, SMK ini lebih kompleks ya. Untuk jalur prestasinya, apabila tidak terdapat satuan pendidikan di wilayah domisilinya, maka dapat memilih masing-masing 3 jurusan pada 2 satuan pendidikan yang berbeda di luar wilayah domisilinya dan tidak dapat mundur. Coba kita ulangi ya. Apabila tidak terdapat satuan pendidikan di wilayah domisili, jadi adik-adik tidak ada SMK yang berada di wilayah adik-adik, maka dapat memilih masing-masing 3 jurusan pada 2 satuan pendidikan yang berbeda di luar wilayah domisili. Jadi nanti akan disodorkan di aplikasi 2 pilihan sekolah yang berbeda, dan di setiap sekolah itu adik-adik bisa memilih 3 jurusan masing-masing ya. Ini pilihan pertama. Namun yang kedua, apabila hanya terdapat satu satuan pendidikan di wilayah domisili adik-adik, ada satu SMK di situ, maka diwajibkan pertama memilih semua jurusan yang tersedia di wilayah domisilinya itu ya. Yang kedua, memilih masing-masing 3 jurusan pada satu satuan pendidikan yang tersedia di wilayah domisili, dan 3 jurusan pada satu pendidikan di luar wilayah domisili. Jadi milih 3 jurusan di salah satu sekolah di domisili dan 3 jurusan di luar wilayah domisili. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat 2 satuan pendidikan di wilayah domisili, maka masing-masing 3 jurusan pada 2 satuan pendidikan, artinya ini lebih banyak ya pilihannya. Selanjutnya adalah bisa juga memilih masing-masing 3 jurusan pada salah satu satuan pendidikan yang tersedia di domisili dan 3 jurusan pada sekolah yang berada di luar domisili. Jadi nanti teknisnya adik-adik akan disodorkan data domisili sekolah yang berada dalam domisili adik-adik. Nanti akan nampak ya kata-kata di wilayah domisilinya, dan apabila adik-adik tidak mau memilih di wilayah domisili semua, dapat memilih di wilayah luar. Kemudian yang keempat, ini banyak sekali ya. Apabila terdapat 3 atau lebih satuan pendidikan di wilayah domisilinya, maka dapat memilih 3 jurusan pada 3 sekolah, atau memilih 3 jurusan pada 2 sekolah dalam domisili, 1 pada satuan pendidikan di luar domisili. Jadi ada banyak pilihan ya untuk SMK. Kemudian untuk afirmasi di SMK, dapat memilih 3 jurusan pada 2 satuan pendidikan. Ya, jadi ada 2 sekolah nanti cuma dapat memilih maksimal 3 jurusan pada maksimal 2 sekolah. Sedangkan untuk jalur domisilinya yang SMK adalah jalur murid memilih masing-masing 3 jurusan juga pada paling banyak 2 satuan pendidikan sesuai dengan wilayah domisili terdekat. Nanti yang akan menunjukkan sekolahnya adalah sistem ya adik-adik. Ya, silakan adik-adik memikirkan dulu jalur mana yang akan digunakan, dan pastinya nanti secara teknis akan dibantu di dalam sistem ya, berapa sekolah yang dapat dipilih oleh adik-adik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.